Kemarin sudah kita sampaikan beberapa poin besar yang disampaikan di dalam kitab ini, beberapa cobaan yang banyak dihadapi oleh para ulama. Dan kemarin kita sudah sampai kepada Imam Bukhari sedikit ini dari kitab ini terkait dengan kesabaran saat fisik kita tidak merasa nyaman. Ya, dan memang seperti itulah hakikatnya. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wal Nihayah, bagaimana Imam Bukhari ini melakukan perjalanannya. Nah, di dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah disampaikan Imam Bukhari itu melakukan perjalanan kepada seluruh guru hadis di kota-kota yang memungkinkan baginya untuk menjangkaunya. Nah, dia menulis lebih dari 1000 guru. Oh, Masya Allah, gimana 1000 guru bisa ya? Kita 2 guru aja rasanya udah. Ini 1000 guru, Masya Allah, gimana perjalanannya? Padahal Bukhari itu kan bukan dari Arab kan? Dari Bukhara ya, Uzbekistan. Di dekat Rusia nanti. Gimana perjalanannya sampai ke Arab coba, Masya Allah ya. Luar biasa. Maka selanjutnya juga disampaikan bahwa nanti Imam Bukhari ini kalau kita lihat karyanya ya, kita lihat karyanya yang fenomenal adalah Sahih ya, Sahih Bukhari. Itu sekitar isinya 9.000 hadis. Makanya nanti Ibnu Hajar menyampaikan yang pokok itu sebenarnya ada 2.700-an. Yang lainnya tuh mengulang-ulang di tempat yang lain saja. Gitu ya. Hanya akan memunculkan bab-bab yang lain gitu ya. Jadi setidaknya hanya 2.700-an hadis-hadis yang memang beda-beda gitu, yang lain semua sama. Ya, dari situ ternyata 9.000 hadis di dalam kitab Sahih Bukhari itu rangkuman dari hafalan-hafalan beliau yang totalnya sekitar 100.000 hadis. Insyaallah. Dari yang beredar disampaikan dalam riwayatnya itu sekitar 600.000 hadis yang beredar di masyarakat. Beliau berarti hafal 1/6 dari total hadis yang beredar di masyarakat. Masya Allah, gimana tuh ngafalnya? Allahu a'lam bagaimana ngafalnya. Yang jelas kalau kita lihat biografinya, beliau memang di usia 16 tahun itu sudah banyak hafal kitab. Jadi yang sudah dari muda itu pejuang tangguh dalam thalabul ilmi. Ya. Dan di sini disampaikan Al-Hafidz Ibnu Katsir juga pernah menyampaikan bahwa Imam Bukhari ini pernah bangun dari tidurnya di suatu malam. Nah, ketika bangun itu beliau menyalakan lampu dan mencatat ilmu yang terlintas di benaknya. Kemudian ia matikan lagi, istirahat. Bangun lagi, ia matikan lagi sampai sekitar 20 kali. Saking gelisahnya apa yang ingin dituliskan. Ini kerasanya kalau ada tugas biasanya. Aduh, tugasnya belum selesai. Hanya kan ini kan bukan tugas kuliah ini mah ya. Kalau tugas kuliah kan apa jelas, besok deadline-nya dikumpul pagi, ya udah, malam itu akan tidak tenang tidur tuh. Kalau beliau kan tidak ada yang target kan, kecuali hati diri beliau sendiri, keyakinan akan dirinya sendiri, ini tugas saya nih. Jadi saya mau cari kemuliaan dari sini nih. Sampai gelisahnya tidur. Akhirnya susah tidur. Tidur, bangun lagi. Pernah begitu nggak? Pas apa? Pas mau tasmi? Atau pas mau khidbah belum ya? Pas mau akad belum ya? Pas mau akad juga gelisah nanti. Ya, kayak sesar dulu. Sesar apa gelisah nggak dulu? Gelisah ya. Malam itu nggak usah tidur, nggak tahu. Ya. Itu bisa kita lakukan kalau tingkat kegelisahan hati kita tinggi. Pas mau apa biasanya? Jangan-jangan ini terus nih tidak pernah gelisah nih. Luar biasa ini ya. Biasanya kalau kita gelisah terkait target biasanya tuh nanti ini kita tidur tuh nggak nyaman, kepikiran aja kayak mau kultum gini gitu ya. Saya bangun tuh tiba-tiba lebih awal aja. Kalau misalnya enggak ya udah gitu ya. Sebangunnya segernya gitu. Tapi kalau enggak dipaksa. Begitupun kalau ada tugas. Kalau ada tugas yang besok deadline gitu ya, misalkan di jam 7 harus sudah di input gitu ya, di web misalkan. Itu masih walaupun siang tuh capek sekali. Itu malam itu tidur paling dari ba'da isya, nanti jam 9 tuh melek. Kalau capek banget tidur lagi, nanti jam 11 bangun lagi. Padahal kalau biasa nggak bisa begitu. Nah, kalau kita renungkan lebih dalam, itu karena ada tekanan
kekhawatiran terkait dengan tugas. Nah, kita bayangkan Imam Bukhari yang bukan siapa nyuruh beliau? Siapa yang maksa beliau? Kecuali dirinya sendiri. Maka PR kita di sini melihat bagaimana perjuangan beliau bisa bangun hingga lebih dari 20 kali dalam semalam ini adalah bagaimana kita menanamkan kegelisahan terkait target kita. Gelisah yang positif ya, bukan gelisah yang negatif. Gelisah yang cuma dipusingkan gitu ya, bukan gelisah yang menimbulkan amal-amal berikutnya. Kalau beliau gelisahnya ini menimbulkan amal berikutnya. Sampai bangun tidur nulis gitu aja terus kerjaannya beliau di malam hari. Jadi teman-teman semua, ini gambaran bagaimana Imam Bukhari juga disampaikan oleh Muhammad Ibnu Abu Hatim. Beliau pernah bersama Imam Bukhari. Beliau masih kecil, masih muda saat itu. Nah, beliau sedang perjalanan bersama Imam Bukhari. Maka beliau ini bertugas sebagai pengumpul kertasnya. Muhammad Ibnu Abi Hatim, pengumpul kertas Imam Bukhari untuk menulis hadis di situ. Dan ketika suatu malam Ibnu Abi Hatim ini tidur bersama Imam Bukhari. Nah, pada saat itu Abu Hatim ini melihat bagaimana Muhammad Ibnu Abi Hatim ini melihat bagaimana Imam Bukhari itu bangun bolak-balik dengan bangun itu menghidupkan lampu, matikan lagi, hidupkan lampu, matikan lagi, sampai hampir lebih dari 20 kali, sama seperti pernyataan Ibnu Katsir tadi. Kemudian keesokan hari Muhammad Ibnu Abi Hatim ini bertanya kepada Imam Bukhari. Beliau bertanya, "Engkau melakukan semua ini dengan tekun tanpa membangunkanku," katanya. Ini minta dibangunkan, tapi nggak dibangunkan. Nah, paginya beliau nanya tuh, "Kenapa begitu?" Kemudian Imam Bukhari menjawab, "Karena engkau masih muda. Aku tidak ingin mengganggu tidurmu." Baik banget ya, masih muda. Jadi nggak mau mengganggu. Karena dari sini kita melihat bagaimana ketidaknyamanan yang sifatnya fisik jasad. Cuman kita tidak tahu hatinya Imam Bukhari gimana. Mungkin karena keyakinan akan kemuliaan akhirat yang begitu besar, keimanan yang begitu kokoh terkait kenikmatan yang kekal nanti, hatinya tetap nyaman, biasa. Cuman mungkin kalau kita bayangkan fisiknya itu capeknya luar biasa. Tapi kalau kita pernah merasakannya, kalau hati kita nyaman, capek pun tidak mengganggu. Tapi kalau kita terpaksa dengan paksaan yang tidak ada dasar yang kuat gitu, tidak ada keyakinan yang mantap, biasanya capeknya luar biasa walaupun ya biasa aja sebetulnya aktivitasnya. Maka sekali lagi ini keyakinannya ada di hati kita masing-masing. Maka Rasulullah pernah bilang kan bahwa saat ada segumpal darah itu baik semua. Inna fil jasad mudghah gitu kan ya, mudghah. Wa hiya qalbu katanya. Maka itu adalah hati. Saat hatinya nyaman dengan sebuah aktivitas, secapek apapun insya Allah tidak akan terbebani begitu berat. Ya, kayak dulu pernah ngedesain ya. Ngedesain kan lama ya. Ngedesain itu tapi asik banget betul. Saya dulu ngedesain surat undangan saya itu saya sendiri. Undangan nikahan yang itu soft filenya yang dikirim via WA itu saya buat sendiri. Itu saya itu berapa hari ya? 2 hari. Dari pagi potong cuma sholat, terus makan siang, kerjain lagi sampai malam jam 12. Besok lagi begitu beberapa hari. Nyaman aja. Kenapa? Karena asik. Menikmati hatinya. Nah, cuman ini yang harus direnungkan gimana aktivitas yang lebih berbobot begitu ya, lebih kuat keilmuannya bisa senyaman itu. Ini yang mungkin perlu kita latih, perlu kita renungkan, perlu kita tanamkan di hati kita terkait dengan itu. Nah, ini kalau bukan karena dasar keimanan yang kuat akan imbalan nanti yang diberikan oleh Allah, tidak akan bisa sekuat itu. Ya. Karena memang terkait dengan ini, teman-teman semua, kadang sangat melelahkan. Kalau misalkan
inilah ya teman-teman, baca buku aja. Kalau belum suka banget kan baca 2 jam juga udah capek. Kalau atau enggak pas ditugaskan hal yang enggak nyaman lah. Pernah gitu? Gimana rasanya? Berat banget ya. Capeknya luar biasa. Makanya bagaimana kita bisa mencarikan hujah, alasan, dalil terkait aktivitas kita itu biar ada nilainya. Sekarang ya suruh murojaah. Kenapa ya murojaah capek-capek sering-sering gitu? Makanya kita ngapalkan hadis At-Tibyan, keutamaan Al-Quran. Oh saya capek-capek man qara'a harfa min kitabillah. Oh iya, nggak capek. Terus walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun misalkan ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun. Oh mahir, saya harus mahir. Oh lagi innallaha yarfa. Oh nggak capek saya ini murojaah nih gitu. Kalau itu kuat, kadang kalau pas lagi murojaah ya udah, nanti setoran ya gitu yang apa kepikir. Bukan nanti di akhirat itu iqra wartaqi. Wah, kalau yang gitu dibayangkan mungkin akan beda. Dan itu kekuatannya dalam mungkin beda. Jadi mudah-mudahan ini menghantarkan kita untuk senantiasa untuk kuat dalam menjalankan aktivitas yang khususnya terkait dengan thalabul ilmi. Kenapa? Karena ini aktivitas yang ya dibilang ringan juga nggak ringan, dibilang berat buat siapa dulu. Mungkin yang buat kamu belajar ya berat, tapi buat kita yang sudah punya landasan kuat, insya Allah belajar itu nikmat. Bahkan hidup itu tanpa belajar itu rasanya hampa. Kemudian juga bagaimana kita lihat di sini ada Asad bin Al-Furat dalam menimba ilmu ya. Ini dikisahkan. Juga ada yang lain, ada Imam Tabrani. Di sini disampaikan bagaimana ketidaknyamanan dalam tidur beliau itu digambarkan dengan beliau itu tidur beralaskan tikar selama 30 tahun. Nah, ini dikisahkan dalam kitabnya Imam Az-Zahabi bahwasannya beliau itu pernah ditanya tentang penyebab begitu banyaknya hadis yang beliau miliki. Beliau punya riwayat hadis yang banyak ya, Imam Az-Zahabi. Maka beliau menjawab simple. Aku tidak tidur kecuali di tikar, dialaskan tikar selama 30 tahun. Kalau kita hubungkan ini dengan tadi, alas tikar ini sebetulnya untuk mengurangi tidur. Ya. Karena kalau udah tidur kan hal yang yang dimakfu ya. Kalau sholat ketiduran kan juga boleh diqodho langsung kan ya. Kalau gimana orang tidur tidak sadar gitu ya. Maka beliau memilih untuk tidur di atas tikar. Maka kalau saya dengar cerita para ustadz-ustadz yang terdahulu gitu, mereka sering mengisahkan dulu pas jadi santri itu nggak nyamannya luar biasa. Jangankan Ustadz Saiful saja ya yang sudah pernah cerita bagaimana dulu beliau makan. Pernah dengar gak? Pernah belum? Gimana beliau makannya dulu? Dihampar gitu ya, dihampar. Kita gimana nikmatnya? Ya, mari kita renungkan bagian-bagian kenikmatan ini. Karena nanti setelah di bab ini akan disampaikan terkait dengan bersabar menghadapi keras dan pedihnya kemiskinan. Bukan karena sengaja miskin, bukan. Tapi karena memang nanti hal yang diperjuangkan oleh thalabul ilmi itu lebih mahal daripada harta itu sendiri. Nanti terkait dengan kemiskinan ini, Ibnu Khaldun nanti menyampaikan dalam kitabnya Muqaddimah. Bagaimana kenapa ulama ini nanti mayoritas atau kebanyakan itu bukan miskin kali ya, cukup lah. Tidak bergelimang harta. Ada beberapa yang bergelimang harta, ada ya kalau beliau bilang di sini mayoritas ulama. Mayoritas. Tapi tetap ada kan yang banyak hartanya ada. Kayak Abu Hanifah kan orang kaya. Karena beliau juga saudagar. Tapi beliau bilang mayoritas itu miskin. Atau cukup lah kalau nggak miskin. Nah, beliau menyampaikan di pasal ke-7 bahwa orang-orang yang berkecimpung dengan perkara agama, apa saja menurut beliau yang berkecimpung di perkara agama itu, pertama adalah bidang peradilan, kemudian fatwa, mengajar,
imam, khotib, muadzin, dan sejenisnya yang urusan agama itu biasanya tidak berharta banyak, tapi cukup. Kenapa? Beliau menyampaikan sebabnya. Sebabnya adalah karena penghasilan merupakan nilai dari pekerjaan manusia. Harta itu, kalau ini ya, di dalam mukadimah ini, merupakan nilai dari pekerjaan manusia. Ia berbeda sesuai dengan kadar kebutuhannya. Jika pekerjaan tersebut sangat vital, urusan di kebutuhan umat ya, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tentu saja nilainya lebih besar dan kebutuhan kepadanya lebih mendesak. Kayak contohnya dokter. Dokter kan besar. Itu jelas karena dibutuhkan dan vital di masyarakat. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang tuh apa? Ahli IT ya. Ahli IT itu dibutuhkan sekarang. Lagi di mana-mana jadi sentral. Karena sekarang serba teknologi. Nah, maka mereka yang menekuni berbagai profesi keagamaan ini tidak dibutuhkan secara mendesak oleh kebanyakan orang, kecuali orang-orang yang sadar. Mereka hanya dibutuhkan oleh orang tertentu yang memiliki perhatian terhadap agamanya. Meskipun fatwa dan peradilan dibutuhkan dalam memutuskan sebuah perkara, namun hal itu tidak bersifat mendesak dan tidak dibutuhkan oleh semua orang, kecuali peradilan yang main di belakang. Ini lagi ada kasus ya berat, kasus di pajak nih ya. Kenapa orang pajak uangnya banyak-banyak? Nanti ada main dengan orang pajak. Kemarin itu ya kasus terakhir kan 56 miliar kan? Coba pejabat pajak dari mana uang segitu banyak? Nggak logis katanya. Itu ternyata sama perusahaan-perusahaan yang pajak itu ada diskusi-diskusi katanya. Ya, ini lagi rame bagian ini. Lagi diusut nih orang-orang pajak. Jadi sebenarnya peradilan itu makanya hakim-hakim gajinya besar. Untuk menghindari main belakang. Kemudian, namun hal itu tidak bersifat mendesak tadi ya untuk peradilan. Sehingga yang sering terjadi adalah mereka jarang dibutuhkan. Nah, maka yang seharusnya memberikan perhatian itu adalah nanti pemimpin negara. Terkait dengan itu, maka sebagaimana yang kami paparkan sebelumnya, namun penguasa tak perlu menyamakan jatah antara para ulama dengan para pemegang kekuasaan dan profesi yang lainnya. Ia hanya membagi sesuai dengan kadar kebutuhan dan hajat masyarakat. Kenapa begitu? Karena nanti diibaratkan di sini bahwa apa yang diperdagangkan oleh ulama itu lebih mahal daripada harta itu. Ya. Tijaratan lan tabur nanti disampaikan. Maka di sini teman-teman semua ini disadarkan pas baca ini ya, pas baca kutipan dari Muqaddimah Ibnu Khaldun ini bahwa saat cukup berarti ya memang segitu jatahnya untuk thalabul ilmi. Kecuali kita mau rubah haluan. Saya pernah menyampaikan ya di halakoh ya. Kalau mau banyak uangnya ya jangan jadi guru gitu ya. Kalau banyak uangnya ya jangan jadi guru, jadi yang lain. Kemarin apa, Mir? Kontraktor Mir ya. Itu banyak uangnya Mir. Bener, kontraktor uangnya banyak. Sekali tender luar biasa. Apalagi psikolog lumayan. Kalau dapat tempat ya. Terutama nanti psikolog untuk yang di perusahaan. Itu namanya ada HRD, itu nanti wilayah psikolog. Ntar ada psikolog untuk perusahaan tuh ada, tapi capek. Kenapa? Karena harus masuk kantor. Kemudian yang agak, ya jelas ya dokter ya. Dokter. Makanya kalau guru mau kaya itu agak, sama PNS lama kayaknya. Dosen juga lama. Tapi nanti pada tahap tertentu lumayan. Untuk hitung-hitung masalah gini ya, ini mau menyampaikan gambaran bahwa guru itu, pengajar itu memang cukup. Allah kasih cukup. Kenapa? Logikanya adalah apa yang diperjualbelikan oleh seorang mu'alim itu lebih mahal daripada hitungan-hitungan materi. Maka dari sini saya disadarkan tentang asal cukup sudah cukup. Gitu. Kalau masih dalam lingkup saat ini. Kalau mau punya amalan lebih, kan ada dua orang yang boleh dihasati kan? Nanti salah satunya adalah orang yang dermawan, malan yang yunfikuhu.
Orang yang diberikan harta kemudian diinfakkan itu boleh kita hasadi. Dengan kata lain, kalau kita ingin punya amal di bagian harta juga, perlu kita menambah aktivitas, bukan cuma sebagai pengajar. Bagaimana Imam Ibu Hanifah kaya? Abu Hanifah gimana kaya? Karena jualan baju-baju, apa namanya kalau itu ya? Bahasa kerennya apa? Distro, bukan distro, bukan. Dulu bahasa dulu apa bahasa dulu ya? Pokoknya kayak pakaian-pakaian gitulah. Intinya beliau berdagang, makanya punya uang. Bukan dari ngajar, malah beliau ngasih uang kepada muridnya nanti yang nggak punya uang. Kan mau kasih uang, dagang dulu nanti, gitu ya. Jadi perlunya teman-teman juga menyiapkan bekal itu. Kalaupun memang Allah kasihnya hanya mengajar, ya sudah, harus siap-siap dengan menerima qanaah. Oh iya, saya tuh mengajar, nanti ada yang lebih besar bayarannya dari Allah. Karena memang untuk wilayah amal jariah yang besar ya dari mu'alim. Karena mu'alim banyak nanti ilmu diamalkan, banyak ya anak yang soleh. Makanya kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa, ya, kalau enggak ya minimal salah satu. Mana yang kita sanggup. Kalau kita bisa sambil ngajar, sambil bisa berbisnis, nanti kita biayai sendiri pengajaran kita. Kayak di sini gitu ya, gitu. Saiful dapat uang buat makan di sini. Kalau bahasa saya Abu Hanifah zaman sekarang. Gitu ya. Ada juga di Bogor, besar pesantrennya. Tapi Allah alam, saya belum dapat riwayat dari mana tuh uang segitu besar. Semua satunya gratis, dewasa juga. Itu tapi punya afiliasi ini, afiliasi Habib di sana. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadikan kita sadar bahwa kita tuh belum ada apa-apanya. Biar kita bisa terus meningkatkan kemampuan kita, mengerahkan segala daya upaya kita, itu belum ada apa-apanya. Sehubungan usia teman-teman tuh masih bisa untuk dimaksimalkan ininya. Batas fisiknya tuh masih jauh. Maka tinggal disehatkan saja hatinya. Kalau hatinya nggak sehat, hatinya banyak maksiat, susah mau totalitas. Susah mau bercapek-capek dalam keilmuan itu susah. Kenapa? Sekali lagi kekuatan itu hanya dari Allah. Kalau kita banyak maksiat, ya sudah. Capek dikit langsung ngeluh. Biasanya begitu. Coba kita renungkan. Saat kita sedang turun imannya, biasanya capek dikit langsung tumbang. Tapi kalau pas lagi hati tenang gitu ya, ibadah bagus biasanya kan bisa lebih maksimal kan. Kalau nggak bener-bener sampai panas gitu ya, baru istirahat. Ya. Jadi kalau kita merasa lemah, cek keimanan kita. Itu mungkin untuk pagi hari ini, semoga bisa menguatkan, khususnya buat saya pribadi. Masih panjang perjalanan kita semua, setidaknya dalam rangkaian rancangan kita masih panjang. Kalau kita mau menurut ke hadis, setidaknya sampai usia 63 tahun usia kita sebagai umat Nabi. Kalaupun dipercepat, setidaknya kita dipanggil dalam keadaan dua, yang dulu dipesankan oleh ayahnya Ustaz Saiful, bahwa kalau bisa meninggal itu dalam dua keadaan. Apa? Mengajar atau belajar. Nah, nanti akan disesuaikan dengan hadis man salaka thariqan ilman yaltamisu fihi thariqan al-jannah. Insyaallah ya, nanti akan dimudahkan jalan ke surga. Kayak dua itu ya, kalau nggak mengajar ya belajar hingga akhir hayat. Maka setelah dari sini selesai, harus punya rangkaian berikutnya. Ikhwan sudah mulai sebagian merangkai mau kemana setelah ini. Harus dirangkai dari sejak dini mungkin. Yang 2 tahun rangkai dari sekarang. Oh, saya nanti di akhir, soalnya setelah dari sini tuh lihat bulannya bulan apa. Saya mau kemana nanti. Saya mau dokter nih misalkan ya. Bisa lah jadi dokter misalkan ya, Sidik jadi dokter misalkan ya. Dokter Sidik gitu ya. Nanti tuh akan butuh matematika tuh. Saya butuhkan belajar dari sekarang matematika dikit-dikit gitu. Kenapa? Karena tanggungannya banyak. Ada taklim, ada murojaah banyak. Makanya kalau nggak sedikit-sedikit kayak sekarang nih, yang September beres ya ikhwan khususnya, mulai bingung nih apa yang mau disiapkan dulu kan. Murojaah nggak kepegang ya,
ziyadah juga jungkir balik gitu ya. Harus nambah bahasa Inggris, coba gimana ceritanya? Bahasa Arab juga masih galau luar biasa. Kalau lama disiapkannya, insya Allah makin ringan. Ini bisa jadi bahan evaluasi untuk adik-adik. Nah, jadi kakak tuh punya berkahnya sendiri. Makanya jangan dimusik angkatannya ya. Malah tanya gimana dulu, kenapa kamu bisa begini? Versinya masing-masing ya. Kenapa bisa begini, bisa tasmi ya? Kenapa bisa tasmi? Ya nggak bisa tasmi. Kenapa nggak bisa tasmi? Itu ada hikmahnya semua, ada kebaikannya semua. Saat kita tidak suudzon, nggak bisa tasmi itu, malesan kan? Nah, itu nama suudzon ya, itu nama suudzon ya. Jangan ambil negatif, ambil positifnya. Insya Allah ada manfaat buat kita. Itu saja mungkin pagi hari ini pembacaan kitab ini nggak saya rangkum karena saya baru tadi bacanya, belum sempat baca. Jadi cuma saya bacakan aja. Mudah-mudahan di waktu yang lain bisa dirangkumkan, bisa dipadukan dengan referensi yang lain. Karena ini lagi crowded sekali terkait dengan waktu ya. Ada ini, belum itu. Jadi tadi saya mau saya rangkum dengan kitab-kitab yang lain. Waktunya sudah nggak sempat. Udah saya bacakan aja lah, udah dibacakan aja daripada nggak maju gitu ya, daripada tidak menyampaikan sedikit nasihat dari para ulama. Ya udah saya bacakan aja buku ini. Insyaallah kita lanjutkan kitab ini biar saya semakin sadar bahwa kita itu masih belum apa-apa dalam proses belajar ini. Mudah-mudahan semakin kuat, semakin kokoh. Itu saja mungkin dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.